Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari dari Prodi PGSD 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi secara singkat tentang pramuka siaga. Yang pertama ada pengertian pramuka siaga. Pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu tingkatan dalam pramuka siaga. Dalam pramuka siaga memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang ketiga adalah siaga tata. Yang pertama siaga mula. Adapun syarat-syarat untuk mencapai tingkat siaga mula diantaranya yaitu 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga minimal 6 kali latihan. Yang kedua, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga, dapat memberikan salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima, bisa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Yang keenam, dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bait pertama di muka perindukan siaga. Yang ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Yang kedelapan, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sebisa mungkin dengan uang hasil usaha sendiri. Yang kesembilan, selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Yang kesepuluh yaitu melaksanakan keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tingkatan kedua dalam pramuka siaga yaitu siaga bantu, yang artinya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Adapun syarat-syarat untuk mencapai tingkat siaga bantu yaitu 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga minimal 10 kali latihan. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Yang ketiga yaitu tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat yaitu dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang kelima yaitu tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia. Yang keenam yaitu hafal Pancasila. Yang ketujuh yaitu tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Yang kedelapan yaitu dapat membaca jam. Yang kesembilan yaitu dapat menunjuk sedikitnya 4 mata angin. Yang kesepuluh yaitu dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Yang ke-11 yaitu dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Yang ke-12 yaitu dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkal. Yang ke-13 yaitu memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. Yang ke-14, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya hasil usaha sendiri. Yang ke-15, yaitu memelihara sedikitnya 1 macam tanaman yang berguna atau sedikitnya 1 jenis ternak selama kurang lebih 2 bulan. Yang ke-16 yaitu memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolahnya, di tempat ibadah atau di tempat lain. Yang ke-17 dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Adapun tingkatan terakhir dalam siaga pramuka yaitu siaga tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Adapun syarat-syarat untuk mencapai tingkat siaga tata yaitu 1. Rajin dan giat mengikuti latihan
perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua, dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Yang ketiga yaitu tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa pahlawan nasional. Yang keempat yaitu tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima yaitu tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Yang keenam yaitu tahu nama-nama negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Yang ketujuh yaitu untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api, sedangkan untuk putra yaitu dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Yang kesembilan yaitu dapat menyampaikan berita secara lisan. Yang ke-10 yaitu dapat mengumpulkan keterangan untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ke-11 yaitu tahu bahan makanan yang bernilai gizi. Dan yang ke-12 yaitu melakukan salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Yang ke-13 yaitu tahu beberapa macam penyakit menular. Yang ke-14 yaitu memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumah, di sekolah, maupun di tempat ibadat atau di tempat lainnya. Yang ke-15 yaitu dapat menyajikan satu macam kegiatan seni budaya. Yang ke-16 yaitu tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia. Dan yang ke-17 yaitu hemat dan cermat dengan segala miliknya. Yang ke-18 yaitu memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menabung uang secara teratur dalam buku tabungan itu selama sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga bantu, dan seluruhnya atau sebagian daripada uang itu diperolehnya dari usahanya sendiri. Yang ke-19 yaitu setia membayar uang iuran kepada gugus depannya dengan uang yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dari usaha sendiri. Dan yang ke-20 yaitu memiliki sedikitnya satu tanda kecakapan khusus. Dan yang ke-21 yaitu melaksanakan keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pramuka siaga. Kegiatan pramuka siaga disebut juga pesta siaga, yang merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari dan tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan, pameran siaga, pasar siaga, simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval. Di pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama yaitu upacara pembukaan, latihan perindukan siaga. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan upacara siaga, yang pertama yaitu pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua yaitu memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima yaitu pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk ke dalam lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kesembilan, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang ke-10, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Dan yang ke-11 yaitu pemimpin upacara kembali ke barunya. Yang ke-12, pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Dan yang terakhir, pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Yang kedua yaitu tahapan upacara penutupan latihan perindukan siaga. Ke-1,
Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk ke dalam lingkaran upacara. Yang kelima, yaitu pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga atau pembina upacara. Kemudian pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawa keluar tempat upacara dan tidak balik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Kemudian, pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang telah ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam, pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang ketujuh, atau tahapan terakhir dalam penutup upacara, yaitu pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Kemudian, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.